Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan juga tips, dan bukan hanya tentang bea cukai. Kali ini kita akan berbicara suatu masalah dengan tema yang ngeri-ngeri sedap, yaitu interdiksi dan narkoba. Dan untuk topik interdiksi dan narkoba, kita kedatangan narasumber yang sangat berkompeten untuk itu, yakni Pak Agung Setia Permana. Selamat sore Pak. Selamat sore Bang Lexi. Pak Agung setiap hari ada menjabat sebagai kepala seksi Nabala. Ya, Nabala bukan temannya Sadewa, itu Nakula. Nabala adalah narkotika dan barang larangan. Beliau akan menjelaskan tentang interdiksi dan narkoba sendiri. Jadi begini Pak Agung, beberapa bulan yang lalu ya, dalam tahun ini di Bea Cukai itu melakukan reorganisasi, salah satunya ada penambahan 2 direktorat baru, yakni Direktorat Humas dan Direktorat Interdiksi dan Narkoba. Ya mungkin Bapak bisa jelaskan kinerja atau tupoksinya Direktorat Interdiksi dan Narkoba itu seperti apa? Oke, terima kasih Bang Lexi. Apa sih yang nggak buat Bang Lexi? Saya diminta datang, saya siap hadir sini. Terima kasih Pak. Walaupun saya malu-malu kucing nih ya. Ya. Karena saya penyuka kucing, bukan penyuka anjing. Oke, untuk interdiksi yang sekarang menjadi satu direktorat ya. Direktorat itu kalau di kantor pusat berarti selevel eselon 2 ya. Itu memang istilahnya naik level dari terakhir itu subdit ya, subdirektorat level eselon 3. Nah sekarang per kick off-nya kalau nggak salah 31 Desember tahun lalu. Siap. Nah, itu sudah jadi Direktorat Interdiksi Narkotika. Itu nomenklatur resminya seperti itu. Nah, interdiksi ini dari bahasa Inggris. Dia aslinya adalah mencegah atau intercept. Ya. Itu secara secara arti istilahnya. Nah, makanya jadi namanya interdiksi itu ya tugasnya secara gampangannya itu adalah mencegah atau intercept upaya-upaya yang dilakukannya ya supaya narkotika ini dan psikotropika itu tidak beredar secara peredaran gelapnya dapat dihambat lah gitu. Iya. Karena memang pada prakteknya narkotika psikotropika ini masih dibutuhkan untuk pengobatan terutama, kemudian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi memang bukan berarti nggak boleh sama sekali, ya boleh tapi penggunaannya harus jelas. Kalau pekerjaannya secara vertikal sampai di tingkat wilayah itu dilakukan oleh seksi narkotika dan barang larangan. Nah itu adanya di setiap kantor wilayah Bea Cukai se-Indonesia ya. Ya kalau tugas hariannya ya itu menghambat atau mencegah masuknya barang narkotika psikotropika ini. Kalau di aturannya sih yang masuk juga dilarang atau dihambat, yang keluar juga di intercept lah gitu. Ya itu sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satunya di bagian mengenai community protector gitu. Jadi memang salah satu misi Bea Cukai supaya barang-barang terlarang itu tidak beredar tidak masuk ke wilayah Indonesia. Terima kasih Pak. Dalam sejarah khususnya untuk narkotika dan barang terlarang, khusus untuk narkotika
kita dulu hanya itu pelabuhan transit. Ya, tapi seiring waktu Indonesia sudah pangsa pasar. Bahkan kalau saya bisa katakan kita sudah last destination, tujuan terakhirnya di kita. Sehingga hampir semua bukan hanya di kita, pihak lain pun membentuk direktorat-direktorat atau bagian-bagian atau seksi-seksi semacam itu untuk mencegah narkoba. Apakah Bapak sependapat dengan hal ini? Ya memang kalau melihat data ya, maksudnya data dari penindakan yang dilakukan oleh semua instansi yang punya wewenang terkait narkoba ini, ya saya lihat memang ada kecenderungan, bukan kecenderungan ya, mungkin faktanya memang sudah terjadi. Cuman persisnya kapan hal itu mulai terjadi, saya belum ada datanya nih. Tapi saya lihat gini, yang menarik adalah ini kalau kita bicara narkoba sebagai barang ya, sebagai produk kalau dari segi ekonomi, ya Indonesia ini menarik karena penduduknya banyak. Itu untuk setiap produsen, mau barang legal atau ilegal, jumlah penduduk yang banyak pasti, masa sih dari sekian berapa terakhir 270 juta jiwa ya, masa nggak ada yang beli gitu. Nah itu kalau dulu mungkin jadi tempat transit itu tujuan akhir biasanya Australia. Nah sekarang dengan penduduk jumlah yang banyak begini ya kayaknya menarik gitu bagi para penyelundup atau bandar narkoba ini kan. Ya walaupun dari 270 juta jiwa ini nggak mungkin beli semua juga, tapi ya mungkin 1%, 2% ya. Terakhir tingkat prevalensinya berapa ya? Sekitar 5% kalau nggak salah, apa 4% ya penggunaan narkoba aktif ini di Indonesia. Di Indonesia. Jadi ya sangat luar biasa dan saya sepakat bahwa jumlah penduduk yang banyak itu kan pangsa pasar. Betul. Istilah ekonomi itu kita lempar aja ke pasaran, mau terima atau tidak kita uji nasib. Betul. Kalau dibeli syukur, kalaupun pelanggan banyak juga ya syukur. Dalam 3 dekade terakhir ini, baik jumlah barang yang masuk narkoba dengan pengguna di Indonesia secara kata kasarnya hampir setiap tahun kita bilang itu meningkat, Pak. Nah, apakah Bapak melihat peningkatan ini bisa dibendung dengan Direktorat Interdiksi dan Narkotika atau juga ditunjang dengan APH di institusi lain atau rekan-rekan kita yang lain? Begini, memang menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, leading sektornya tetap BNN ya, BNN. Kemudian Polri ya. Nah, memang Bea Cukai ini sejak sebelum adanya Direktorat Interdiksi pun pada prakteknya kami sudah bersinergi lah, baik dengan BNN atau Polri dalam hal ya terutama yang menjadi kewenangan Bea Cukai terkait perbatasan ya, di mana entry point-nya Bea Cukai dengan instansi lain bersinergi untuk menggagalkan penyelundupan. Nah dengan adanya Direktorat Interdiksi ini ya kewenangannya kan semakin luas, cakupannya juga semakin luas, kemudian juga sudah diadakan semacam perjanjian kerjasama ya. Jadi sinerginya semakin bagus, harapan saya pribadi ya sinerginya semakin bagus, kemudian ya ujung akhirnya adalah interdiksi atau mencegah atau menghambat masuknya NPP ini, narkotik psikotropik ini ya lebih bagus lagi gitu. Ya mudah-mudahan, ada yang bilang kan bahwa narkotik itu seperti fenomena gunung es ya, di bawahnya itu lebih besar lagi. Tapi itu kan tidak menjadi alasan untuk patah semangat atau udah dilakukan pencegahan aja masih banyak, kita biarin aja ya kan, nggak bisa gitu. Kita harus tetap ya semaksimal mungkin lah, semaksimal. Karena ini musuh bersama, bukan hanya aparat aja yang bekerja ya.
masyarakat, terutama dari sisi pengguna itu ya keluarga yang paling pertama itu. Ya. Ya, jadi selain penindakannya ya pencegahannya juga harus dilakukan. Pencegahan di sini dalam arti bukan pencegahan masuknya narkoba ya, maksudnya pencegahan supaya pengguna itu tidak bertambah. Siap. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya kita mulai dari hal terkecil dalam keluarga, lingkungan, hingga di medan kerja kita. Nah, kalau kembali ke Bea Cukai dalam tugas untuk memberantas narkoba, kan kita di garis depan itu sebenarnya setelah nangkap sesuai Undang-Undang Psikotropika kita kasih ke aparat berwenang BNN atau ke polisi, orang dan barang bukti selesai. Baik di bandara maupun di pelabuhan laut. Tapi dari belakang ini kok kelihatan Bea Cukai mulai ngikut gitu, undercover atau bilang kontrol dari ferry atau istilah kerennya sekarang itu hot pursuit Pak. Kok sampai Bea Cukai bisa dilibatkan itu? Ya itu dia. Jadi ini kaitannya dengan Inpres mengenai P4GN ya. P4GN ini pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Nah di situ kalau pernah lihat itu Inpres tahun 2020. Ya. Di dalamnya banyak yang terlibat. Ada saya pernah lihat Kominfo ya, selain BNN Polri itu udah jelas lah. Kemudian ada imigrasi, ada Bea Cukai juga. Nah, jadi salah satu alasannya kenapa Bea Cukai seolah-olah selain pelabuhan laut dan udara ya karena ada penunjukan di situ, ada kewajiban keterlibatan Bea Cukai dalam hal melaksanakan P4GN ini. Jadi ya itu tadi karena narkoba ini musuh bersama sesuai Inpres ya, instruksi Presiden itu sudah lintas sektoral gitu. Jadi intinya siapapun yang bisa melakukan sesuatu untuk memerangi narkoba ini, ayo gitu. Nah itu dituangkan dalam P4GN itu. Ya. Kalau Bapak melihat fenomena yang terjadi di narkoba yang ditangkap di jasa titipan PJT atau bisa istilahnya just tip, Bapak lihat fenomenanya standar atau memang mengalami sedikit peningkatan juga Pak? Ya kalau soal modus sebenarnya modus tuh dari dulu ya gitu-gitu aja ya. Kan ada yang bilang modus berulang ya. Ya maksudnya kayak ada siklusnya lah. Masalahnya biasanya pelaku ini duluan tahu gitu. Kan ada pameo bahwa kejahatan selalu selangkah lebih maju gitu. Nah memang mungkin saya melihat karena ini terkendala buat mereka ya, mungkin terkendala COVID ya, ada larangan untuk bepergian ya, itu jadi semacam kebiasaan kemudian terbentuk lah. Ya mungkin di situ memang secara data mentah aja kelihatan memang mengalami peningkatan. Ya menurut saya hal yang wajar lah. Maksudnya jangankan untuk yang ilegal ya, buat yang legal aja kita banyak sekarang udah serba online gitu ya. Mungkin Pak, mereka juga beli online gitu kan. Gitu mungkin. Luar biasa Pak. Yang saya semua pasti akan sampai di satu titik itu mengkhawatirkan, ragu-ragu. Dalam hal begini, saya ingat mantan dirjen kita pernah berkata, kita punya kebutuhan hidup itu cukup besar, ratusan juta. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi kita berhadapan dengan barang yang lebih besar lagi dari kebutuhan kita. Yang tidak tergoda cuma malaikat. Nah, prinsipnya narkoba atau fakta nyata, ini kan omsetnya itu dalam 1 tahun yang saya tahu itu ya sampai ratusan triliun. Sedangkan operasi, maaf kata Pak, saya pikir bukan hanya di direktorat kita, semua APH yang punya kompetensi untuk itu hanya anggarannya miliar. Artinya 10 kali lipat lebih rendah daripada omset dari narkoba itu. Kira-kira Bapak melihat fenomena seperti ini, teman-teman bisa konsisten tidak? Bisa tetap berkata
say not to drug. Apakah mereka bisa buktikan perkataan itu dan kelakuan di lapangan, Pak? Abang nanya mereka apa nanya saya? Mewakili mereka, Pak. Nah, kan Bapak bisa lihat kaca. Oke, saya koreksi dikit. Yang tidak terbatas tuh keinginan. Keinginan, Kalau siap. kebutuhan kan jelas. Iya, siap. Maaf. Itu bedanya jauh banget itu. Jauh banget, Pak. Kalau kebutuhan kan ya apa sih yang kita butuhkan kan? Ya. Yang nggak ada ujungnya kan keinginan. Keinginan, betul, Pak. Nah, kemudian terkait apa nilai barang. Jadi saya pernah apa istilahnya dinasihati atau dikasih tahu kalau untuk narkoba ini jangan pakai nilai uang. Iya. Maksudnya gini, tadi misal 1 kilo nilainya sekian, jangan gitu. Siap. Karena itu secara psikologis takutnya merangsang orang untuk jadi pengedar, paling enggak ya. Iya. Tapi gunakan 1 gram bisa ekstrimnya membunuh atau meracuni atau membuat sakit sekian orang. Itu ya. Kalau diperhatikan di berita-berita online juga ya masih ada yang pakai istilah gitu. Tapi sebaiknya gunakan istilah yang 1 gram bisa pencegahan 1 gram bisa menyelamatkan 5 orang. Gitu. Iya. Nah, memang untuk fenomena apa namanya masuknya barang sekian banyak itu seperti tadi apa fenomena gunung es juga ya. Ya memang tidak bisa dipungkiri faktanya memang beberapa oknum juga ada yang terlibat ya, ada yang sebagai pemakai, ada yang apa istilahnya ya mereka bermain-main lah dengan itu. Tapi insya Allah saya sampaikan teman-teman di tim narkotik, kemudian saya juga secara pribadi saya lihat nggak ada untungnya lah. Iya, Itu malah apa ya? Ya selain menyakiti diri sendiri juga, kasihan kan orang-orang tersayang di sekitar kita gitu ya, istri atau anak atau ini kebetulan ada teman saya belum punya anak istri ya, tapi kalau misal dia terlibat kan kasihan calon istrinya. Iya. Ya saya sampaikan nggak usah lah yang kayak gitu. Masih banyak apa sih yang dicari kalau kita pakai apa katanya biar bisa kuat. Ya saya rasa masih ada cara lain supaya kita bisa kuat. Pakai obat kuat mungkin ya. Kuat, ya itu maksudnya. Kalau buat nyari bisa happy ya cari kebahagiaan lain lah. Iya. Banyak cara kalau. Jadi intinya bisa berasumsi bahkan berpendapat tegas bahwa teman-teman kita itu memang zero tolerance untuk narkoba itu, Pak. Zero tolerance untuk narkoba, untuk narkotik. Nah, Insyaallah. Kembali lagi Pak pangsa pasar narkoba ini. Kan di Indonesia ini saya nggak tahu jenisnya seperti apa, harganya berapa. Tapi kembali ke negara-negara produksi. Taruhlah seperti Cina yang kata kasarnya dibilang di tangan kirinya, di kualinya dia bikin kuitiau, di sebelahnya dia bikin sabu, Pak. Dalam jumlah jam yang sama, waktu yang sama selesai. Yang hanya 20.000 mungkin harganya di Indonesia bisa sampai 200 bahkan 2 juta harga sabu yang dia buat. Nah, otomatis kan butuh pasaran. Bapak melihat pengawasan yang efektif dan efisien dengan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote ini khusus untuk bea cukai itu seperti apa, Pak? Efektif dan efisien, Pak. Efektif dan efisien ya. Efektif itu daya guna, efisien itu tepat guna ya kalau nggak salah ya. Ya itu bahasa istilah aja. Tapi intinya gini, saya koreksi lagi ya. Agak berat nih kalau pakai istilah harga itu nih. Ini kan dilihat banyak orang nih. Tolong jangan diulangi lagi. Siap. Nah memang ya seperti diketahui sudah rahasia umum lah, bukan rahasia lagi. Bahkan kita ini perbatasannya ya sepanjang garis pantai. Garis pantai. Nah maka itu kerjasama dengan instansi lain, dengan semua aparat, baik yang itu
punya posisi atau punya kewenangan di perbatasan laut, perbatasan udara, dan ya sebenarnya nggak kalah penting juga ya, kerjasama dengan masyarakat tadi gitu. Jadi memang sejauh pengalaman saya di Bea Cukai ini ya selalu, makanya kan bahasanya itu adalah mengintercept ya. Ya. Karena kalau untuk menutup perbatasan itu ya ekstrimnya yang paling mungkin itu ya pakai apa istilahnya pagar betis. Tapi kan itu nggak mungkin dilakukan. Makanya yang dilakukan adalah ya sinergi dengan berbagai pihak, kemudian penguatan informasi intelijen, kemudian manajemen risiko, ya hal-hal seperti itulah. Memang itu kalau menurut saya itu hal yang jamak dilakukan ya. Nah, memang kemudian pada saat pelaksanaan di lapangan pun kan sudah direncanakan sebaik mungkin pun belum tentu berhasil ya operasi itu. Ya, bisa jadi gagal itu ya mungkin aja gitu. Ya yang pasti kami nggak, ya saya yakin lah semua yang merah putih itu tidak akan merasa pantang mundur lah, tidak akan pantang mundur untuk mencegah, mengintercept ya masuknya narkotik psikotropik ini. Ya mudah-mudahan ya, teman-teman semua doakan ya istilahnya selain kerja keras juga tetap butuh doa ya. Ya, amin. Ya mudah-mudahan tidak tidak bertambah lah barang larangan yang masuk ke Indonesia ini. Bilang bertambah masuk Indonesia, tapi di negara luar khususnya tetangga kita ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, bahkan Thailand kemarin sudah melegalkan ganjanya. Terus di Indonesia sendiri ada ibu siapa itu yang anaknya menderita penyakit cerebral palsy atau gangguan pada urat saraf apa seperti gitu, hingga dia menghadap ke DPR. Memang ini bukan ranah kita, Pak. Bapak melihat kalau keadaan-keadaan situasi-situasi begini memungkinkan jenis narkoba itu akan bertambah untuk dilegalkan nggak? Kalau bicara mungkin ya mungkin saja, tapi kuncinya adalah di legislasinya kan. Selama aturan itu bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya belum boleh. Ya sama lah prosesnya, misal kayak Amerika dulu kan sama, mereka juga melarang. Memang melarang, tapi begitu dibolehkan ya boleh. Tapi itu pun dalam koridor yang terbatas ya Pak. Iya, nah makanya hal yang sama pun saya rasa di Indonesia ya bisa-bisa aja kan. Seperti yang saya ingat tuh Katinon ya. Iya. Itu kan sebelum ada kejadian selebritas make kemudian direhab itu, dia kan boleh. Tapi setelah ada kejadian itu jadi nggak boleh. Ya, dan ya saya rasa berlaku hal sebaliknya ya. Mengenai khasiatnya ya saya nggak kopi lah itu. Mungkin ibu itu ada referensi lain lah. Ya mudah-mudahan bisa diobati dengan cara lain lah. Ini saya gak guyon Pak, kalau di Makassar sini atau Sulawesi Selatan, kita narkoba tuh kita menggolongkan itu kurang lebih ada 3 ya. Ada nasi kondro bakar, ada nasi kondro bayau, ya gitu Pak. Tapi yang seriusnya. Yang satu lagi apa itu? Kan baru 2 itu. Nasi kondro bagadang lah Pak. Oh, bagadang. Ya, itu kurang lebih ada 3. Nah, lebih seriusnya penggolongan narkoba ada berapa Pak? Kalau narkotik itu ada 3. Ada 3 ya? 1, 2, 3. Terus kalau psikotropik ada 4. Ya kurang lebihnya perbedaannya gini. Kalau golongan 1 semakin kuat efeknya. Kalau golongan 3 atau psikotropik golongan 4 ya efeknya tidak terlalu kuat tapi tetap menimbulkan kecanduan gitu. Dan semuanya sebenarnya kalau secara legal ya bisa digunakan untuk pengobatan atau riset itu. Ya memang nanti perubahan-perubahannya itu seperti tadi saya contohkan yang kation itu nanti diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan, perubahan golongannya itu.
Jadi tugas Karena narkoba ya terutama yang jenisnya sintesis ya, maksudnya bisa kita bikin sendiri, itu kan selalu ada jenis baru gitu. ya. Selalu ada jenis baru. Itu kalau untuk penggolongan. Jadi itu urusan di legislator dengan pertimbangan para orang kesehatan, Kementerian Iya, Kesehatan betul. dan seterusnya. Ini Pak, berbicara bahwa narkoba itu bukan masalah bisa masuk aja ke wilayah kita, mudah-mudahan ke depannya berkurang bahkan sama sekali tidak ada yang masuk. Tapi ya fenomena narkoba itu tembok pun tembus. Nah, dari segala strata masyarakat, mulai dari pengangguran, mahasiswa, dosen, ya bahkan hari ini ada berita yang mencengangkan ya itu urusan aparat yang terlibat di situ. Tidak menutup kemungkinan juga kan kalau artis bisa, ya mudah-mudahan teman rekan-rekan kita ke depannya pun bisa satu hati, bisa sejalan tindakannya, mereka tetap bersih. Nah, kira-kira terapi seperti apa buat kita di Bea Cukai pada umumnya dan khusus kepada teman-teman yang memang langsung turun di dunianya, Pak. Di dunia gelapnya narkotika ini, Pak. Gelap ya. Ya sesuai namanya ya, penempatin. Iya. Gelap narkoba. Ya kalau menurut saya sih ya itu tadi, yang penting itu pertama pencegahan ya. Kalau yang belum telanjur make ya. Kalau yang belum telanjur make saya sarankan nggak usah coba-coba. Tapi biasanya semakin dilarang semakin penasaran gitu. Ya mudah-mudahan janganlah, nggak ada untungnya itu. Tapi kalau yang sudah telanjur memang kalau di Bea Cukai kan tidak ada domain untuk masuk ke sana ya. Tapi kalau untuk keperluan rehab, saya pikir di BNN ada. Mereka kan punya badan rehab ya. Kalau nggak salah di Makassar ada di Badoka ya kalau nggak salah. Iya, di Badoka. Badan rehabnya itu. Dan kalau misal mungkin ada teman-teman atau saudara atau yang kita kenal dia kecanduan, mungkin bisa disarankan untuk rehab di sana. Saya pernah lihat ya, kalau nggak salah kita mengajukan diri lah ke BNN, Pak saya mau rehab, minta tolong, saya pengen sembuh dari kecanduan, gimana caranya? Nah saya yakin akan langsung disediakan lah untuk rehab. Untuk prosesnya mungkin lebih jelasnya bisa menghubungi BNN setempat ya, BNN kota atau BNN kabupaten, kan selain provinsi ada di setiap kota kabupaten ya. Biar lekas sembuh lah. Ya. Izin kembali lagi Pak, terkadang semangat teman-teman kita ini kan perlu dijaga. Ketika mereka menangkap ataupun bersama-sama bersinergi lah menangkap, itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Sebut saja Bunga kalau datang teman saya, baru sama BNN nangkap 20 kilo dan seterusnya. Nah itu nggak ada masalah Pak. Terkadang euforia berlebihan di kalangan kita sendiri itu kan menjadi racun juga Pak. Pengalaman teman-teman di Soekarno-Hatta, ada yang baru pernah turun di narkotika, ketika ditangkap anggaplah 20.000 butir, dia bilang 20.000, ternyata dihitung 19.998 gitulah, mungkin 2.000 hilang. 2.000 apa 2 pieces? Bisa 2 pieces atau 200 atau 2.000 hilang Pak. Artinya ini pernah menjadi bom waktu buat teman-teman sendiri atau menjadi bumerang buat teman-teman sendiri. Ketika nangkap sudah euforia, sudah lapor. Itu zaman itu lewat BBM, ya kan, lewat WhatsApp. Jadi bagaimana supaya teman-teman itu tetap dalam koridor yang benar, sehingga mereka tidak langsung keluar ke keluarganya atau rekan-rekannya. Ini maksudnya terkait
pemberitaan lah, laporan Pemberitaannya ya. sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Ya memang Polri ini kalau saya lihat teman-teman ya yang sekarang bersama saya ini, Iya. ya alhamdulillah udah pada jago lah, karena kebetulan sekarang cowok semua ya. Kemarin ada personil perempuan ya, sekarang udah nggak ada. Ya memang itu memang harus dilakukan dengan hati-hati ya, apalagi ini terkait barang bukti. Jangan sampai kesalahan administrasi, kalau itu masih sekedar lisan ya, atau informal ya. Tapi kalau kesalahan administrasi sudah terbukukan, maksudnya sudah menjadi bagian dari proses hukum, ya itu bahaya. Nah, saya sampaikan ya, administrasi ini nomor satu, harus rapi dulu. Perkara kalian euforia nanti dulu lah. Nah, kuncinya kan setelah apalagi sekarang kan kami udah nggak pernah jalan sendiri, maksudnya selalu bersama teman instansi lain. Gitu. Nah, itu kan ada semacam kontrol juga, jadi saling mengingatkan. Oh yang benar sekian loh BB-nya, yang benar sekian. Kalau nggak yakin timbang ulang atau hitung ulang kalau bentuknya itu ya. Jadi memang ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada kejadian kayak gitu ya. Karena kalau ada ya secara implikasinya lumayan merepotkan itu. Hilang BB kan hitungannya. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau kemarin sampai dengan sekarang sih alhamdulillah nggak ada ya. Terima kasih Pak. Luar biasanya jadi poin-poin yang didapat bahwa narkoba itu ketika kita sosialisasikan, kita tidak akan bicara dengan uang. Tapi kita bicara dampak psikisnya, dampak jiwanya, bahkan sampai ke tingkat nyawa. Dan lingkungan sekitar. Orang-orang tersayang. Izin mungkin Bapak bisa memberikan poin-poin penting dalam hal penanganan pemberantasan narkoba ini supaya bisa menjadi pegangan buat teman-teman di lapangan. Sebenarnya mungkin dari saya lebih general ya. Saya lebih suka mencegah dalam hal ini ya. Jangan sampai nanti teman-teman ada yang make atau bahkan jadi pengedar. Pengedar dosanya lebih banyak dari yang make. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman untuk teman-teman secara umum saya sampaikan lagi, jangan pernah make. Mau alasannya apapun nggak usah lah. Kalau misalnya butuh bantuan, kan ada beberapa yang saya make karena saya lagi pusing gitu, ada yang kayak gitu. Itu sekarang kan disediakan konseling gratis oleh pemerintah. Banyak cara lah untuk mengatasi kesulitan. Lagian kalau kita make itu bukan mengatasi kesulitan, itu hanya menunda. Efeknya habis, masalah masih ada, ya make lagi, itu akhirnya keterusan. Kemudian untuk teman-teman di Bea Cukai, khususnya di Sulbaksel, ya saya berterima kasih untuk kinerja selama ini. Jangan berkecil hati, ya terus tetap semangat lah. Ya saya yakin perang kayak gini nggak ada habisnya lah. Tapi ini saya lihat melindungi seluruh warga negara Indonesia dalam bentuk memerangi narkoba ya. Kan sekarang tagline-nya dari BNN itu bukan say no, tapi war on drugs. Dulu say no to drug ya, sekarang udah perang dengan narkoba gitu. Karena saking sudah masif ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Jadi ingat Sobat Ji, kita tidak berbicara say not to drugs, tapi sekarang war on drugs. Terus juga don't try at home. Bahkan bukan don't try at home, don't try anywhere. Ya. Jangan coba-coba. Terima kasih Pak. Sama-sama Bang Lexi. Agung atas podcast kita kali ini yang saya yakin punya pengaruh kuat kepada setiap Sobat Ji yang menonton podcast ini. Sobat Ji, demikianlah podcast kami di siang hari ini.
kebanggaan kami kalau bisa mengikuti Instagram BC Kanwil Sulbaksel maupun Facebook, dan sangat luar biasa jika Sobat Ji bisa merespon dengan like, comment, and share. Silakan bertanya tentang apa saja di Bea Cukai Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan. Kami siap membantu, kami siap menjawab, dan kami siap berdiskusi dengan Sobat Ji semua. Demikianlah podcast saya di siang hari ini. Sekali lagi, Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Saya Alexis. War on Drug. On Drug. Terima kasih. Terima kasih.